Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian semuanya. Bersyukur kita berkumpul kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, kita mengangkat pujian. Tuhan, aku rindu. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Aku rindu lautan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lautan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lautan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya, mari kita sembah. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih bertemukan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan itu semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu, urapan Allah, otoritas Allah tetap terus menjadi bagian kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kita silakan duduk untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Saya yakin percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin, ku yakin saat kau berfirman,
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap apa yang keluar dari perkataannya itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam menjadi doa ucapkan syukur kami melepaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah boleh menyertai kita bersama ya. Pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, itu satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bersama. Ya, kiranya Tuhan boleh memberkati kita pagi hari ini. Seperti pujian tadi berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Ya, dikatakan dan dipulihkannya. Menunjukkan bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Ini menjadi iman kita bersama, ya. Bahwa mujizat itu nyata bagi orang yang percaya.
Kalau kita tidak percaya, mujizat tidak akan menjadi nyata kepada kita. Tetapi khusus bagi orang yang percaya bahwa mujizat itu nyata. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya yakin setiap saudara yang sungguh-sungguh mengiring Yesus, mengiring Dia dengan segenap hati, ya, pasti punya pengalaman-pengalaman, ya, bagaimana boleh mengalami mujizat bersama dengan Dia, ya. Seperti tema kita pagi hari ini, kita akan belajar bersama tentang mujizat itu nyata. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang berkata, mana mujizat? Saya enggak pernah alami mujizat. Mujizat itu ada apa tidak? Ya, saudara, biarlah lewat kebenaran firman Allah boleh menolong kita bersama, ya, memberikan satu pengertian kepada kita sehingga kita boleh mengimani bahwa mujizat itu nyata. Haleluya. Bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam Markus pasal 11. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 26. Ayat ini agak panjang tetapi saya tetap akan bacakan supaya saudara bisa mengikuti, ya, dari pembacaan ini supaya lebih mengerti. Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayat 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita melihat dari pembacaan ayat-ayat ini, ya, bagaimana berbicara tentang mujizat itu akan terjadi. Kalau kita percaya, ya, kalau kita percaya, bahkan dikatakan di sini Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, ya. Bahkan dikatakan aku berkata kepadamu, ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, ya, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan tema pagi hari ini adalah mujizat itu nyata, ya. Kata mujizat artinya, saudara, ya, kejadian yang luar biasa, ya. Kejadian yang rasa-rasanya sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, ya. Sehingga dengan akal rasanya itu tidak mungkin. Dijangkau dengan akal itu nggak bisa. Nggak bisa ikut hitung-hitungan akal. Sebab di luar kemampuan akal ini, tidak terjangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu yang dikatakan tadi arti dari mujizat. Ya.
Arti dari mujizat. Atau kata lain kita katakan mujizat adalah peristiwa yang ajaib. Yang menyimpang dari hukum-hukum alam. Ya. Berbicara tentang hukum-hukum alam, ya. Kalau itu saudara misalnya melempar sesuatu dari atas, kalau ini lebih berat, ya, dikatakan maka kalau saudara lempar ini dia akan jatuh ke bawah, ya. Kalau nggak percaya, kalau saya lempar jatuh saudara, ya. Ada tarikan dari bawah. Tetapi saudara, kalau bicara mujizat, tadi dikatakan peristiwa yang ajaib yang menyimpang dari hukum-hukum alam. Maksudnya seperti apa? Tadi saya contohkan, kalau hukum-hukum alam mungkin ini akan jatuh kalau dilepas. Tetapi kalau bicara mujizat, ini kalaupun dilempar, kalau mujizat terjadi, dia bisa tetap tinggal. Amin. Haleluya. Dia tidak akan jatuh kalau Tuhan berkata, tetap tinggal di sana, tidak jatuh. Dia tidak akan jatuh. Ya. Menyimpang dari hukum alam. Hukum alam berkata pasti jatuh. Betul, pasti jatuh secara hukum alam. Cara akal ini tadi saya katakan. Kejadian kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ini di luar jangkauan, kalau ini dilempar nggak jatuh, lalu tetap ada di situ. Masih ingat saudara, bagaimana dikatakan ya, Petrus berkata, kalau benar engkau itu guru, engkau Tuhan, biarkan saya juga berjalan di atas laut ini. Secara hukum alam, ya, kalau saudara injak itu air, pasti saudara akan tenggelam. Ya, waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air dan Yesus berkata, mari sini. Dan benar, Petrus mengalami mujizat itu yang di luar ya jangkauan akal, yang menyimpang dari hukum-hukum alam. Sebab dikatakan Petrus nggak tenggelam waktu Yesus berkata jalan dia, nggak tenggelam. Tapi waktu Petrus mulai bimbang, mulai dia melihat, air laut ini kalau aku jatuh, aku mati di sini, tenggelam aku, mulai bimbang. Tadi Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Ya, saudara. Dan waktu Petrus mulai bimbang, dia mulai tenggelam. Dan Yesus mulai mengangkat, waktu Petrus merasa ya bahwa dia mulai tenggelam karena bimbang, dia mulai berteriak, Yesus tolong. Seketika itu Yesus mengangkat tangan Petrus. Petrus aman, tidak sampai tenggelam. Ini satu contoh. Berbicara tentang mujizat tadi. Ya, arti mujizat tadi. Pengertian kata mujizat yang lain. Ya, dikatakan mujizat artinya kejadian-kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ingin mengalami mujizat itu nyata di hidup ini, berarti harus melibatkan Tuhan. Sebab keajaiban ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang menguasai segala alam ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Termasuk kita juga adalah ciptaan Dia. Dan Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup, yang dapat lakukan itu. Manusia mana yang sanggup bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan akalnya? Ya. Ada saatnya manusia terbatas. Suruh jalan di atas air pasti tenggelam kalau bukan mujizat. Ya, saudara. Itulah sebabnya dikatakan hanya dilakukan keajaiban itu oleh Tuhan. Jadi kita mesti terbuka, mulai berpikir. Keajaiban itu bukan seperti orang bim salabim, biarlah ini keajaiban, biarlah ini iya atau tidak. Lalu lempar itu koin,
Ya, oh kalau dia jatuhnya terbuka, keajaiban, berarti keajaiban terjadi. Bukan seperti itu keajaiban itu. Mujizat itu terjadi bukan seperti itu. Ada yang berkata, oh dia mujur. Oh dia lagi gak mujur. Kalau dia lagi mujur, ya mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Seperti seolah-olah ya siapa tahu dapat, siapa tahu tidak. Kayak lotre. Bukan begitu mujizat. Keajaiban bukan seperti itu. Ya. Tetapi dikatakan keajaiban-keajaiban itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Yang karena dia yang menciptakannya, yang karena dia yang melakukannya, karena dia yang mengadakannya sehingga mujizat itu benar-benar terjadi. Haleluya. Ya, mari kita buka wawasan kita, pengertian kita bahwa untuk menerima mujizat, untuk melihat keajaiban-keajaiban, bukan orang seperti untung-untungan, bim salah bim, oh kalau lagi untung iya dapat, kalau enggak dapat mujizat. Bukan seperti itu. Tetapi harus mengenal siapa sumber berkat itu. Harus mengenal dengan benar dari mana mujizat itu terjadi. Dan siapa ya yang dapat melakukan itu. Itu yang harus kita mengerti. Sehingga tatkala kita membutuhkan mujizat itu, kita membutuhkan keajaiban itu, kita akan lari kepada yang dapat melakukannya. Haleluya. Ya, pengertian lain dikatakan mujizat artinya semua yang di bawah kolong langit itu terbatas. Ya, saya ulang lagi. Semua yang ada di bawah kolong langit ini terbatas. Ya. Demikian pun semua mujizatnya. Ya. Jadi saudara, tetapi berbeda dengan Yesus. Ya. Karena dia maha kekal, dia abadi, ya. Sehingga dia dapat melakukan mujizat kapan saja. Haleluya. Tapi kita yang ada di kolong langit ini terbatas. Begitu juga segala yang ada di kolong langit ini mujizatnya itu terbatas. Semuanya terbatas. Tetapi berbeda seperti tadi saya katakan, berbeda dengan Yesus. Karena dia maha kekal, amin. Dia abadi. Begitu juga mujizatnya abadi. Ya. Mujizatnya tidak akan pernah berubah karena dia abadi, dia kekal. Kapan saja itu akan dia, kalau dia mau itu akan terjadi. Itu bisa dia laksanakan kapan saja kalau dia mau. Karena abadi mujizatnya. Berbeda dengan yang ada di bawah kolong langit ini, terbatas. Ada yang berkata begini, ya, saat seseorang ada mengalami sakit penyakit, lalu waktu sudah berobat ke dokter, dokter angkat tangan, lalu mencoba mencari orang-orang pintar, orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya, ya, sehingga mungkin waktu itu karena iblis yang memberikan mujizat itu, ya, akhirnya dia mungkin sembuh seketika dan sebagainya. Tapi ingat, ya, iblis akan minta balik, saudara. Ya, dia akan kuasai hidupnya, dia akan kuasai jiwanya, dia bawa sampai ke tempat dia di neraka nanti. Kalau nggak bayar itu, dia kejar terus. Hati-hati, jangan main-main. Ya, saudara, seringkali orang yang melakukan ini, yang berhubungan kuasa kegelapan, ada saatnya dia bisa menolong orang seperti itu misalnya, melakukan itu. Tetapi kenapa yang melakukan juga itu, yang menyembuhkan itu juga, kok mati juga? Seharusnya jangan mati dong, terus jangan mati karena dia bisa melakukannya. Ini berbicara menunjukkan bahwa yang ada di kolong langit ini semua terbatas. Demikian juga mujizatnya terbatas.
Jadi ini pengertian kata arti dari mujizat tadi. Ya, sebelum kita beranjak selanjutnya kepada dikatakan mujizat itu nyata, ya, kita perlu mengerti dulu arti dari mujizat tadi. Lalu bicara tentang nyata, ya, nyata artinya saudara berbicara tentang nyata, ya, seringkali orang berkata, oh itu nyata. Berarti kelihatan, ya. Pengakuannya atau apanya semua nyata, ya. Berarti kelihatan. Bisa juga pengertian kedengaran karena nyata. Beda dengan tidak nyata, ya, sehingga orang tidak bisa tahu kedengaran apa enggak, sebab enggak nyata. Enggak bisa kelihatan karena enggak nyata. Atau juga nyata bisa juga bicara karena terang. Sehingga nyata semua. Karena semua dengan nyata. Semua dalam keadaan terang. Dengan kata lain jelas. Ya, jelas dengan benar. Itu nyata. Ya. Karena jelas dengan benar sehingga orang akan berkata itu nyata. Beda dengan tidak nyata. Ya. Dia nggak akan jelas dengan benar sebab nggak nyata, abu-abu. Nyata juga bisa mengandung pengertian dikatakan berwujud sebab ada nyata di situ. Jadi berwujud, ada wujudnya sebab nyata, nampak, kelihatan. Jelas benar sebab nyata. Dengan kata lain nyata juga berbicara tentang benar-benar ada. Sebab nyata, kelihatan, benar-benar ada. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara. Boleh mengimani bahwa mujizat itu benar-benar ada berarti kalau bicara mujizat itu nyata. Haleluya. Berarti benar-benar dia ada mujizat itu. Berarti mujizat itu kalau berkata mujizat itu nyata berarti mujizat itu benar-benar berwujud. Jelas benar. Kelihatan, kedengaran, ya, nyata itu, haleluya, ya, mujizat itu, puji Tuhan. Saudara, apa yang seringkali membuat kita menjadi ragu-ragu? Karena tidak nyata, bukan? Karena tidak bisa melihat dengan jelas, ya. Seringkali ada yang berkata begini. Kalau Tuhan Yesus saya bisa lihat dengan mata saya bisa lihat dengan nyata, saya baru mau percaya sebab kelihatan jelas. Tapi kalau enggak lihat, saya enggak mau percaya sebab manusia selalu ingin melihat baru mau percaya. Nah, bicara pengertian kata nyata tadi, dikatakan nyata itu kelihatan, nyata itu benar-benar ada. Nah kalau kita bicara tadi mujizat itu nyata, berarti mujizat itu benar-benar ada, berwujud. Jadi bukan semu, bukan katanya, bukan itu mungkin. Tapi dia akan benar-benar melihat dengan jelas. Haleluya. Sebab berwujud, sebab benar-benar ada. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada yang berpendapat ya itu semua terjadi di masa lalu katanya. Mereka berkata itu kan terjadi dulu waktu tahun berapa ribu tahun mungkin dan sebagainya itu dulu. Mujizat itu terjadi. Ada orang berpendapat seperti itu dulu. Masa lalu. Tapi kalau sekarang apa mungkin? Kalau sekarang tidak mungkin kata dia, kata mereka. Ya, sepertinya gak akan ada lagi itu. Nah saudara, kalau kita bicara tadi yang hanya dapat melakukan adalah Yesus yang adalah sumber mujizat itu. Kalau dia keberadaannya abadi dikatakan, keberadaannya kekal, berarti mujizatnya terus akan ada bukan? Gak akan berhenti.
Kenapa kita tidak mengimani? Kenapa kita berkata itu dulu, sekarang apa mungkin? Kalau berkata demikian berarti mujizat itu tidak kekal. Mujizat itu cuman sesaat. Mungkin karena datangnya dari kuasa kegelapan tadi, hanya sesaat. Tidak kekal. Tapi kalau mujizat yang datang dari Allah kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dikatakan mujizatnya itu memang kekal. Ya. Wujudnya itu memang kekal, keberadaannya itu memang kekal karena dia sumbernya mujizat itu. Itulah sebabnya saya katakan, saudara merindukan mujizat harus tahu dari mana mujizat yang kekal itu, yang selalu akan bisa ada kapan saja, mau situasi apa saja, di waktu kapan saja. Bukan cuma dulu, lalu sekarang apa mungkin? Berarti tidak kekal dong. Bisa berubah, gak ada lagi. Tapi beda. Siapa sumbernya? Kalau kita tahu siapa sumbernya, kita akan mendekat kepada dia, kita akan imani dia, kita cari dia. Sebab tidak akan pernah berubah, mujizatnya tetap bisa terjadi kapan saja. Orang boleh berkata lagi resesi, lagi sulit, lagi gak mungkin, lagi hal ini. Kalau dia mau melakukan mujizat, tetap ada. Haleluya. Ya. Harus mengerti dari mana sumbernya. Sehingga kita boleh mengalami itu. Kita gak seperti orang-orang tadi berpikir, oh itu dulu mujizat terjadi, sekarang apa mungkin. Berarti dia tidak yakin sumbernya itu adalah kekal abadi. Bahwa dia bisa melakukan kapan saja, sebab mujizatnya juga abadi. Kalau dia yakin bahwa sumber berkatnya itu, sumber dari berkat itu, sumber dari mujizat itu, sumber dari keajaiban itu datangnya dari yang tidak berubah, kekal, maka dia tidak akan beranjak dari pengertian imannya kepada dia. Sebab cuma dia yang bisa lakukan, dikatakan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, kita juga perlu mengerti. Jadi mujizat itu bukan sekedar nyata di masa lalu, tetapi juga sekarang. Amin. Mana iman kita? Mengapa kita berkata itu cuma dulu, gak mungkin sekarang. Sehingga tidak lagi berharap, tidak lagi percaya bahwa akan terjadi mujizat. Tidak lagi memiliki iman bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat dalam hidupnya. Jadi mujizat itu tadi saya katakan bukan sekedar di masa lalu, tetapi sampai sekarang. Amin. Dan tetap dapat terjadi kapan saja. Haleluya. Ya, dan di mana saja. Kalau dia mau melakukannya, itu pasti jadi. Sebab dia tidak pernah berubah. Haleluya. Coba kita lihat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia tetap sama dulu, sekarang, mau kapan saja, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Berarti kalau dia tidak pernah berubah, keajaibannya juga, mujizatnya juga tidak akan pernah berubah. Sebab memang keberadaan dia itu abadi. Keberadaan dia itu kekal. Gak akan berubah. Langit dan bumi ini mungkin berubah. Manusia banyak berubah. Keberadaan dia gak akan berubah dengan situasi berubahnya dunia. Berubahnya manusia tidak membuat dia berubah keberadaannya. Sebab memang kekal, abadi, gak bisa berubah. Ya. Haleluya. Saudara, imani
bahwa mujizat itu benar-benar ada dan dapat terjadi sewaktu-waktu dan sampai kapanpun juga itu bisa terjadi. Engkau dapat alami itu. Kalau engkau punya iman, engkau percaya bahwa sumber berkat itu Dia. Engkau datang kepada Dia, kepada sumbernya. Ya, bahwa Dia tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, tetapi Dia tidak akan pernah berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sewaktu-waktu kapan saja itu bisa engkau alami. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya jangan putus asa. Mungkin saat-saat ini saya tidak tahu saudara, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, atau ada di antara anak-anak Tuhan yang lain yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Ya, engkau mungkin dalam keberadaan yang secara manusia mustahil untuk mengalami mujizat. Cara manusia hitung-hitungan dengan akal rasanya enggak mungkin itu terjadi. Saya ingin katakan lewat kebenaran firman Allah. Saya melandaskan ayat ini. Karena Dia tidak pernah berubah. Berarti mujizatnya juga tidak akan pernah berubah. Tetap akan ada. Sebab Dia kekal. Saya tidak bertolak kepada manusia. Kalau manusia bisa ada saatnya dia bisa melakukan, ada saatnya dia berubah, ada saatnya dia tidak lagi bisa melakukan karena terbatas manusia itu. Saya tidak melandaskan manusia yang satu saat bisa berubah. Tapi saya melandaskan iman saya kepada Dia. Yang dikatakan Dia tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi ini akan berubah. Tapi Dia tidak akan pernah berubah. Pegang Dia. Jadikan Dia satu sumber pengharapanmu, gak ada yang lain. Pegangan hidupmu. Tempat engkau melandaskan imanmu. Tempat engkau meletakkan harapanmu. Gak ada yang lain, cuma Engkau Tuhan. Sehingga engkau mengimani bahwa mujizat itu benar-benar ada. Dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Haleluya. Kapan saja. Haleluya, puji Tuhan. Lalu saudara, bagaimana supaya kita itu dapat mengalaminya? Ya, bagaimana supaya kita dapat mengalaminya? Bertolak tadi pembacaan ayat kita ya di Markus tadi di pasal 11. Ya, di pasal 11 tadi mulai dari ayat 20 sampai ayat 26. Coba saya baca di ayat 22. Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kalau saudara ingin mengalami pengalaman mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Bukan sekedar percaya adanya mujizat, tapi percaya kepada sumber mujizat itu adalah Allah. Itu yang harus ditaruh di iman ini. Supaya engkau alami mujizat. Supaya engkau nyata mengalami itu, bahwa mujizat itu benar ada. Percaya kepada Allah. Bahwa Dia Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber mujizat itu. Dia itu Allah. Haleluya. Haleluya. Ya. Yesus berkata, percaya kepada Allah kalau ingin mengalaminya. Ya. Bukan sekedar percaya kepada adanya mujizat, tetapi percaya kepada sumbernya. Kepada Allah. Berharaplah kepada Dia. Jangan berhenti berharap kepada Dia. Datang minta terus dengan iman. Jaga hidup ini supaya sesuai dengan kehendak-Nya. Jaga hidup ini supaya selaras dengan kehendak Allah.
berada dalam kehendaknya. Kita mencoba untuk ada di dalam kebenaran apa yang Dia mau dalam hidup kita, kebenaran firman Allah. Saya yakin kalau kita selaras dengan kehendaknya, kita berada di dalam kebenarannya, dalam firman-Nya. Allah yang tidak pernah berbohong, Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya, ya. Dia akan penuhi apa yang menjadi keperluan kita. Dia akan bertindak. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, jadi agar dapat mengalaminya, bertolak ayat ini dikatakan percaya kepada Allah. Percaya kepada sumber mujizat itu adalah Allah, bukan manusia. Itulah sebabnya firman Allah berkata dalam Yeremia kalau nggak salah dikatakan, terkutuklah manusia yang berharap kepada manusia. Sebab manusia itu bukan Allah, terbatas. Dia dapat menolong ada saatnya tidak bisa melakukan sesuatu. Katakan terkutuk yang berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Allah akan diberkati. Berharap kepada Allah akan ditolong dalam segala keperluannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, ya, supaya dapat mengalami mujizat itu, percaya bahwa sekarang mujizat dapat terjadi. Haleluya. Kita mengimani adanya mujizat, bahwa mujizat itu dapat terjadi sekarang di hidupku, di keluargaku, di pekerjaanku, di pelayananku, di usahaku. Mujizat itu bisa terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Orang boleh berkata, banyak orang mungkin berkata, enggak mungkin. Enggak mungkin engkau alami itu. Enggak mungkin engkau akan tertolong. Bangun iman ini secara pribadi. Ya. Angkat iman ini secara pribadi, urusan dengan Allah, bukan urusan dengan manusia yang berkata seperti itu. Kadang-kadang kita menjawab mereka berkata nggak mungkin. Mereka tetap mengimani seperti itu, kita nggak perlu berdebat dengan mereka. Kita sudah sampaikan bahwa aku mengimani secara pribadi. Aku punya hubungan dengan Dia, dengan Allah secara pribadi. Dan aku tahu persis bahwa mujizat itu dapat terjadi sekarang. Haleluya. Besok dan yang akan datang. Jadi begitu penting mengimani bahwa ada mujizat. Kalau kita sendiri sudah membangun diri dengan tidak percaya bahwa mujizat itu ada, mana mungkin engkau akan mengalami mujizat. Engkau membangun dirimu sendiri sudah seperti memasang tembok, enggak mungkin. Mujizat cuma dulu, sekarang enggak mungkin. Ya tetap engkau tidak akan mengalami. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu hal yang lain. Supaya dapat mengalaminya. Agar dapat mengalaminya. Percaya ya. Percaya itu dari hati. Bukan cuma dari mulut. Oh aku percaya mujizat ada. Mujizat itu dari Allah. Mujizat pasti terjadi. Cuma dari mulut, tapi hatinya tidak berkata, aku percaya. Mulut bisa berbohong, saudara. Ya, hati pun bisa berbohong. Tetapi Allah ingin keselarasan. Dimulai dari hati kita. Hati ini berkata, aku percaya. Lewat mulut ini juga berkata, aku percaya. Amin saudara. Ya. Jadi dimulai dari hati dan di mulut pun mengaku bahwa aku percaya. Gak cukup cuma di mulut. Tapi di hati, dia gak tahu hatiku. Siapa yang tahu hatiku? Bahwa hati berkata gak mungkin. Hati dalam hati mungkin hatinya ketawa. Aduh, itu gak mungkin cuma mulut saya aja supaya kelihatan rohani. Supaya orang, oh orang itu rohani. Padahal di hatinya gak percaya. Coba kita lihat Roma 10. Roma 10 ayat 8 sampai ayat 10.
Roma 10 ayat 8 sampai ayat 10. Roma 10 ayat 8 sampai ayat 10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bertolak dari kebenaran firman Allah ini yang kita baca, bahwa mulut dan hati itu penting, harus selaras. Hati dengan mulut harus sama. Kalau hatimu berkata, aku percaya, mujizat ada, masih ada sampai sekarang. Mulut juga berkata ada sampai sekarang. Ya. Jadi percaya dari hati dan diucapkan, diperkatakan lewat mulut. Itulah sebabnya penting mulut ini. Karena mulut dikatakan di sini, mulut itu seperti menciptakan apa yang kita katakan. Ya. Kalau saudara baca coba di ayat 17 ya. Roma 10 di ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman tumbuh dari mendengar firman, dan firman itu yang kita perkatakan dengan mulut ini menciptakan sesuatu. Kalau saudara bertolak kembali kepada pasal 10 tadi, di ayat 8, 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Firman itu ada di mulut, firman ada di hati. Ya. Kita ucapkan dengan iman, maka itu seperti kita menciptakan keadaan itu. Kalau hatimu berkata mujizat masih ada sampai sekarang, saya akan alami bersama Dia. Mulut berkata demikian. Kita seperti menciptakan firman yang ada di mulut dan di hati ini. Bahwa firman dan firman itu adalah kebenaran. Firman itu yang dapat mengadakan segala perkara. Perkatakan dengan iman yang keluar dari hati juga. Bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia dapat melakukan segala perkara dalam hidupku. Mujizat masih ada sampai sekarang. Mujizat itu nyata bagi orang yang percaya. Kalau kita tidak percaya nggak mungkin. Nggak percaya sumbernya berkat datang dari siapa? Nggak mungkin kita alami itu. Tapi kalau engkau percaya sumbernya dari Dia, engkau mendekat kepada Dia, engkau minta pertolongan kepada Dia, bahwa mujizat itu Dia yang punya. Dia tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan boleh menolong, mengingatkan kita bersama pagi hari ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang bimbang saat-saat ini, ya, ragu bahwa mujizat masih ada apa enggak, mujizat nyata apa tidak, kiranya kebenaran firman Allah boleh menolong saya dan saudara pagi hari ini. Membangkitkan kembali imanmu. Ya. Mengimani janji firman Allah. Bahwa firman Allah iya dan amin dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mau berharap sama siapa lagi?
yang sumbernya cuma Dia yang bisa menolong. Mau berharap manusia, engkau kecewa, ya, engkau akan gagal. Tapi mari kita mau belajar percaya kepada Dia. Mari saudara yang ada di rumah, ya, yang mengikuti ibadah online ini, berdiri bersama-sama kita nyanyikan sebuah pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, amin Tuhan, amin, amin, persoalan yang sedang alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Haleluya. 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 Tidak kebetulan kalau pagi ini telinga kami boleh mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu ada. Mujizat ada sekarang yang akan datang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin masih ragu-ragu, tidak percaya bahwa mujizat itu ada, berarti dia tidak percaya bahwa Allah ada. Tetapi Engkau ampuni Tuhan, supaya kami percaya bahwa kalau kami percaya Allah ada, Dia sumbernya mujizat, Dia sumbernya keajaiban, berarti mujizat akan ada. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mengimani firman Allah, yang menghargai firman Allah, menghormati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Berkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya. Apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang ada dalam situasi apapun saat ini, kalau ada yang sedang menghadapi penyakit apapun itu. Mungkin penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu tubuh ini. Ataupun ada yang terjangkit penyakit karena virus dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah Tuhan, berikan kebebasan dari penyakit apapun. Engkau tidak boleh kembali lagi dalam tubuh ini. Engkau, oh haleluya, sudah diikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau penyembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang kesukaran keuangan, Engkau tolong buka jalan. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang mengganggu rumah tangga mereka, mengganggu usaha, mengganggu pekerjaan, mengganggu apapun, dalam nama Yesus kami ikat segala pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat yang mungkin saat-saat ini ada di luar kota karena tugas pekerjaan, atau yang sedang akan keluar kota. Lindungi, jaga mereka Tuhan, pagari, berikan kesehatan. Engkau jagai di siang dan malam, waktu di udara, di laut, di darat, dimanapun. Engkau yang melindungi, dan apa yang dikerjakannya boleh berhasil karena Tuhan. Engkau juga berkati setiap jemaat dalam usia mereka, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, para kaum dewasa, bahkan para lansia. Kami berdoa khususnya untuk Tante Lina, sehat-sehatkan selalu, berikan damai sejahtera, sukacita. Kiranya Tuhan jagai siang dan malam. Khususnya juga Tante Liana, sehat-sehatkan. Lutut yang seringkali terganggu, rasa sakit, Tuhan jamah. Tolong Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong Tante Yuli di usianya, biarlah tetap sehat, dilindungi dan dijaga Allah di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tuhan, bagimu tidak ada yang sukar. Kalau Engkau mau, tidak sulit bagimu untuk mendatangkan keturunan ilahi dalam keluarga. Di dalam nama Yesus. Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung hari-hari ini, biarlah janin bersama ibunya sehat, dilindungi Allah, pada waktu melahirkan dengan sempurna karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu yang sedang bertatap muka di sekolah, Tuhan jagai dan lindungi mereka di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehat-sehatkan, panjang umur karena Tuhan, berikan damai dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, Tuhan tolong pulihkan rumah tangganya,
berikan damai sejahtera. Hubungan anak dengan orang tua yang mungkin retak, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, perjalanan-perjalanan jemaat kemanapun, anak-anak Tuhan Engkau lindungi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati yang sudah terlibat dalam pelayanan, keterbatasan keberadaan kami, berkati mereka Tuhan yang setia melayani, berkat Allah turun atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, mereka yang mentransfer, mengantar, memberi, berkati mereka, baik yang sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, sanggupkan, mampukan mereka bertugas dalam tugas yang berat, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas dengan benar. Dan Tuhan berikan damai sejahtera, keselamatan kepada seluruh bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Diingatkan kembali bahwa ibadah kita di gereja tetap muka jam 7 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.